Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Shinjuku Incident. Di awal film terlihat segerombolan orang imigran gelap yang terdampar di tepi pantai Jepang. Kemudian seorang polisi yang mengetahuinya langsung menghampiri gerombolan orang-orang tersebut. Namun salah satu dari mereka malah mengeluarkan pisau dan membuat polisi itu terkapar. Sehingga para imigran gelap tersebut berhasil melarikan diri dari sana. Setelah itu terlihat seorang pria bernama Tito yang sedang mencuri sebuah pakaian. Ternyata, Tito merupakan seorang imigran gelap yang juga baru saja tiba di Jepang. Malam harinya saat Tito mencari tempat tinggal, dia bertemu anggota polisi Jepang yang sedang menangkap para imigran gelap. Sehingga hal tersebut membuat dirinya ketakutan. Kemudian film pun flashback menceritakan saat Tito masih berada di Tiongkok. Tito adalah seorang mekanik traktor. Di sana juga terlihat seorang wanita bernama Sou yang merupakan kekasih Tito. Pada saat itu Sou meminta izin kepada Tito untuk pergi ke Jepang bekerja di sana bersama bibinya. Dan dia berjanji setelah mendapatkan uang yang cukup dia akan segera kembali. Beberapa waktu telah berlalu. Tito sama sekali tidak mendapatkan kabar dari Sou. Dia juga mendapatkan informasi dari temannya yang berada di Jepang bahwa bibinya Sou sudah meninggal. Sejak saat itulah Tito memutuskan untuk pergi ke Jepang menjadi seorang imigran gelap untuk mencari Sou. Kembali ke masa kini. Setelah 2 hari di Jepang, Tito akhirnya bertemu dengan temannya yang bernama Aji. Kemudian Aji memperkenalkan Tito pada saudara dan teman-temannya yang juga berasal dari Tiongkok. Namun Tito tidak memperdulikannya dan malah langsung menyantap makanan di sana karena dirinya sudah 2 hari belum makan. Setelah itu Aji mengajak Tito ke pemandian umum. Di situ mereka bertemu dengan 3 orang gangster Yakuza yang menegurnya karena suara Tito sangatlah keras. Di sini Aji bercerita bahwa dirinya sudah berusaha untuk mencari Sou, namun sama sekali tidak mendapatkan hasil. Maka dari itu Aji pun meminta Tito untuk melupakannya. Keesokan paginya Aji mengajak Tito untuk mencari pekerjaan. Lalu mereka bertemu dengan seorang juru jasa yang memberikan mereka pekerjaan untuk menyortir sampah. Di situ Tito melihat seseorang yang menemukan barang berharga di tumpukan sampah tersebut. Pria ini bernama Hongki. Namun tidak lama kemudian Hongki harus tertimpa tumpukan sampah karena mobil truk sampah tepat berada di atasnya. Saat Tito dan para pekerja lain menolong Hongki, mandor mereka malah menelpon polisi karena mereka semua adalah imigran gelap. Maka dari itu, mereka pun segera melarikan diri dari tempat tersebut. Setelah itu Hongki yang merasa telah diselamatkan nyawanya oleh Tito dan Aji, dia pun mentraktirnya. Lalu Hongki memberikan mereka beberapa kartu telepon yang dapat digunakan secara gratis yang dia beli dari seorang pria bernama Taibo. Di tempat lain beberapa petinggi gangster Yakuza sedang mendatangi pemakaman ketua Yakuza dan mereka akan mengadakan pemilihan ketua baru. Penghitungan suara pun dimulai. Ketua baru jatuh pada seorang pria yang bernama Muranishi dan wakilnya bernama Eguchi. Sedangkan rivalnya yang bernama Togawa Taro akan menjadi kepala cabang yang ditemani sang anak yaitu Togawa Kyohei. Setelah itu Muranishi dan Eguchi mendatangi makam ketua Yakuza lama untuk memberikan penghormatan terakhir. Sedangkan Togawa mengajak para anggotanya untuk pergi karena dia kecewa dengan hasil pemilihan tersebut. Malam harinya seorang inspektur polisi bernama Kitano mendapat informasi dari anak buahnya terkait laporan masyarakat tentang para imigran gelap yang bekerja di daerah tersebut.
Sementara itu, Tito, Aji, dan para imigran gelap yang lain saat sedang membersihkan saluran air mereka dikejutkan dengan kedatangan para polisi yang akan menangkap mereka semua. Karena telah dikepung, mereka pun akhirnya tertangkap dan langsung diinterogasi. Namun setelah itu, kericuhan pun terjadi sehingga Tito, Aji, dan beberapa imigran gelap yang lain berusaha untuk melarikan diri dari sana. Saat Kitano berusaha untuk mengejar mereka, dia malah terpeleset dan terjatuh masuk ke dalam saluran air. Tito yang melihatnya segera menolong Kitano yang memang tidak bisa berenang, sehingga Kitano dapat diselamatkan dan Tito bergegas pergi dari sana. Keesokan harinya saat berada di tengah pasar, Tito terkejut melihat rekannya yang bernama Paman Lau mencuri peralatan golf di tengah keramaian. Aji pun menjelaskan kalau toko-toko di Jepang tidak memiliki penjaga karena orang-orang Jepang tidak ada yang mau mencuri. Setelah itu mereka mengikuti Paman Lau ke sebuah pasar gelap untuk menjual barang hasil curiannya karena di pasar tersebut adalah tempat jual beli barang curian dan para pembelinya adalah orang-orang dari Asia Tenggara. Di lain waktu, Tito telah mendapat pekerjaan baru sebagai tukang cuci piring di sebuah kedai. Lalu, seorang wanita bernama Lily menghampiri Tito dan memberikan Tito uang karena dia kasihan melihat Tito yang terlihat sangat lelah. Kemudian Lily diajak pergi oleh seorang pria tua yang sedang mabuk. Namun saat di perjalanan, mereka dicegat oleh beberapa preman. Tito yang melihat kejadian tersebut segera menolong mereka dan membuat para preman itu pergi. Setelah itu mereka pun pergi ke sebuah bar untuk mengobati kepala pria tua tersebut yang terluka. Di situ Lily berniat untuk memberikan uang kepada Tito sebagai tanda ucapan terima kasih karena telah menyelamatkannya. Namun Tito tidak mau menerimanya dan mengembalikan uang yang sebelumnya Lily berikan. Lily yang tidak enak hati, dia pun mentraktir Tito untuk minum bersamanya. Dia juga memberitahu kalau bar tersebut adalah miliknya. Sementara di lain waktu, di sebuah bar milik orang Taiwan yang bernama Gao sedang menyambut kedatangan wakil ketua Yakuza yaitu Iguchi. Terlihat juga Tito dan Aji yang tengah bekerja di bar tersebut. Namun tanpa diduga, Sao juga berada di sana yang ternyata telah menjadi istri dari Iguchi. Melihat kedatangan Sao membuat Tito seolah tidak percaya dengan semua ini. Sampai saat rombongan Iguchi akan pulang, Tito terus memandangi Sao yang membuat Sao menyadari akan keberadaan Tito di sana. Sesampainya di rumah, Iguchi yang mengetahui kalau Sao memandangi seseorang yang berada di bar, dia pun menanyakan siapa orang tersebut. Sao mengatakan bahwa orang itu bernama Tito, teman sekampungnya dulu. Namun dia takut untuk menyapanya karena dia tidak mau mempermalukan Iguchi di depan teman-temannya. Akan tetapi Iguchi menyangkal perkataan Sao karena dia tidak pernah merendahkan orang Cina. Dan jika Sao ingin bertemu dengan temannya, Iguchi sama sekali tidak melarangnya. Di tempat lain, Tito sedang berusaha untuk menenangkan pikirannya karena orang yang selama ini dia cari telah berpaling. Setelah selesai melakukan adegan ranjang dengan wanita malam, Tito mengatakan pada Aji kalau dirinya harus mendapatkan banyak uang agar bisa mempunyai identitas legal di Jepang, meski harus melalui jalan yang haram. Keesokan harinya, Tito dibantu oleh Hongki menemui Taibo untuk berbisnis kartu telepon ilegal. Lalu dia pun meminta seluruh rekan Cinanya untuk ikut bekerja sama menjual kartu-kartu telepon ilegal tersebut. Tidak hanya itu, Tito juga mengajak orang-orangnya untuk mencuri barang-barang mewah dengan menyamar sebagai turis. Lalu Taibo menawarkan mesin permainan yang telah dimanipulasi agar Tito dan teman-temannya mendapatkan penghasilan tetap.
Beberapa waktu kemudian, bisnis yang dijalankan Tito telah mendapatkan hasil yang cukup banyak. Sampai pada suatu hari, Tito memberikan Aji sebuah kejutan, yaitu dengan memodali Aji sebuah gerobak dorong untuk berdagang kacang kastaye. Di situ Aji sangatlah bahagia karena apa yang dia impikan selama ini terkabulkan, menjadi penjual kacang kastanye di Jepang. Di lain waktu saat Tito sedang menjual barang curiannya, tanpa sengaja dia bertemu Lily di tempat tersebut. Lalu Tito memberikan sebuah tas kepada Lily dan menceritakan pekerjaannya saat ini. Setelah itu Tito mengajak Lily pulang ke rumahnya. Melihat Tito yang pulang membawa seorang gadis, mereka pun mengatakan kalau Tito dan Lily sangatlah serasi. Namun karena suara mereka yang sangat keras membuat pemilik rumah tersebut yang merupakan warga Jepang marah dan mengatakan kalau mereka semua akan diusir karena selalu berisik dan juga jorok. Mendengar hal tersebut, Tito menghampiri pria tua itu dan memberinya sebuah jam tangan mewah sebagai tanda permintaan maaf. Setelah pria tua itu pergi, Tito berpikir kalau mereka semua harus belajar bahasa Jepang agar bisa membaur dengan penduduk asli di sana. Lily yang pandai bahasa Jepang, dia pun siap untuk mengajarkan mereka. Sementara di tempat lain, Aji yang baru pulang berjualan kacang kastanye bertemu dengan temannya seorang gadis Cina. Lalu seorang pria yang merupakan ayah dari gadis tersebut tidak terima melihat anaknya didekati oleh Aji. Pria ini bernama Dakrem. Namun secara tiba-tiba Dakrem ramah dengan Aji dan mengajaknya mampir ke tokonya. Namun putrinya dipaksa untuk segera pulang. Saat berada di dalam, Aji langsung disambut oleh beberapa anggota gangster Yakuza. Kemudian Dakrem meminta mereka untuk memberi pelajaran kepada Aji karena telah berani mendekati putrinya. Sesampainya di rumah, Aji yang babak belur membuat semua orang terkejut. Lalu dia pun memberitahu orang yang membuatnya seperti ini adalah Dakrem dan gerobak miliknya disita. Tito yang kesal bergegas menuju ke sana dengan dibantu oleh Hongki yang mengetahui lokasinya. Setibanya di sana, Tito langsung dihadang oleh para gangster Yakuza yang menjaga toko tersebut. Lalu tidak lama kemudian, semua rekan Tito datang ke sana dan langsung menyerang toko milik Dakrem. Mendengar kedatangan pihak kepolisian, Tito segera melarikan diri dari sana. Namun saat Tito akan membawa gerobak milik Aji, dia dikagetkan dengan Kitano yang ternyata ingin mengucapkan terima kasih padanya karena telah menyelamatkan nyawanya saat itu. Di situ Kitano memberikan nomor handphone miliknya agar Tito dapat menghubunginya saat mendapatkan masalah. Sementara di tempat lain, Go mendapatkan laporan kalau mesin kasinonya telah dimanipulasi. Malam harinya saat Aji sedang berdagang, dia diminta oleh rekannya yang bernama Dai untuk menjaga mesin kasinonya sebentar. Tidak lama setelah itu, Aji didatangi oleh Go bersama anak buahnya yang ternyata telah mengintai mesin tersebut. Lalu Go membawa Aji keluar dari sana dan menanyakan siapa yang telah memanipulasi mesin kasinonya. Namun Aji tidak mau mengaku, sehingga dia harus disiksa sampai akhirnya Go begitu marah. Setelah itu, Tito yang mendapat laporan dari Dai bersama rekan-rekannya datang ke tempat tersebut. Di situ Go mengancam Tito dan anggotanya kalau masih berani mengganggu daerah Shinjuku, maka dia akan melakukan hal yang lebih parah dari ini. Di lain waktu, Tito yang sedang menemani Aji di kamar merasa kalau perbuatannya Go harus dia balas. Kemudian Tito berencana menyusup ke dalam markas milik Go.
Saat sedang bersembunyi, Tito mendengar pembicaraan Go dan Kyohei, yang ternyata Kyohei meminta Go untuk membunuh Eguchi yang akan datang ke tempat tersebut malam ini, karena ayahnya menjanjikan wilayah Kabuki untuk Go jika berhasil membunuh Eguchi. Setelah itu Eguchi pun tiba di sana, yang langsung disambut dengan baik oleh Go dan para anak buahnya. Kemudian saat mereka mulai berbincang-bincang secara perlahan, Go mengeluarkan pisaunya dan langsung mencoba menebas Eguchi. Dan di saat itu juga, Tito yang masih bersembunyi di sana langsung membantu Eguchi dengan menebas tangan Go. Setelah berhasil melarikan diri dari sana, Eguchi mengajak Tito pulang ke rumahnya. Hal tersebut membuat Sao terkejut setelah melihat suaminya pulang bersama Tito. Saat berbincang-bincang, tiba-tiba muncul gadis kecil yang merupakan anak dari Sao. Di situ Sao berkata bahwa saat ini dirinya bernama Yuko dan putrinya mirip sekali dengan Tito. Namun Tito yang sadar diri mengatakan kalau saat ini dirinya sudah tenang karena Sao telah memiliki kehidupan yang layak. Setelah itu Tito meminta Sao untuk memberitahu Eguchi kalau orang yang menyuruh Go untuk membunuh Eguchi adalah seseorang bernama Togawa. Mendengar informasi tersebut membuat Eguchi meminta Tito untuk bekerja dengannya, namun Tito menolak. Sebelum pulang, Tito mengingatkan Sao untuk menjenguk ibunya karena ibunya selalu sedih jika mengingat Sao. Dari sini Eguchi sadar bahwa Tito adalah mantan kekasih istrinya. Keesokan harinya saat Eguchi sedang rapat bersama para petinggi Yakuza, salah satu anak buahnya yang bernama Nakajima mengatakan bahwa Togawa adalah galang dari penyerangan Eguchi. Hal tersebut membuat Kyohei marah sehingga terjadi sedikit keributan di sana. Setelah suasana tenang, Togawa dapat meyakinkan Muranishi bahwa bukan dia pelakunya dan dia akan segera menyelidiki kasus ini. Eguchi yang tidak memiliki bukti diminta oleh Muranishi untuk meminta maaf pada Togawa. Di lain waktu, Eguchi bertamu ke rumah Tito. Kedatangan Eguchi adalah meminta Tito untuk bekerja sama membunuh dua orang, yaitu Muranishi dan Togawa. Tito pun menyetujuinya, namun dengan syarat kalau dia berhasil maka Eguchi harus membantunya mendapatkan status legal di Jepang dan juga memberikan daerah Shinjuku yang dikuasai oleh Go untuknya. Lalu mereka pun sepakat dengan kerjasama tersebut. Malam harinya, Tito mulai melaksanakan tugasnya untuk membunuh Muranishi yang disaksikan Eguchi. Kematian Muranishi dituduhkan pada Togawa, sehingga membuat kelompok Muranishi saling serang dengan kelompok Togawa. Tito yang memanfaatkan keadaan, dia pun berhasil membunuh Togawa. Di sisi lain, pihak kepolisian telah mencurigai Eguchi sebagai dalang pembunuhan Muranishi dan Togawa. Kemudian Kitano bersama anak buahnya menyelidiki para Yakuza yang akan melakukan pertemuan di tempat tersembunyi. Di sana seorang tetua Yakuza menunjuk Eguchi sebagai ketua baru gangster Yakuza, sedangkan Kyohei akan menggantikan ayahnya sebagai kepala cabang. Kitano yang melihat Tito bersama Eguchi di sana membuatnya sangat terkejut. Di lain waktu, anak buah Eguchi yang bernama Nakajima protes karena Eguchi menyerahkan daerah Shinjuku kepada Tito. Namun karena keputusan Eguchi sudah mutlak membuat Nakajima langsung menerimanya. Lalu Nakajima bersama anak buahnya menyerahkan daerah kekuasaan Shinjuku kepada Tito dan anggotanya. Di sana Nakajima mengatakan kalau dirinya sangat membenci orang Cina yang berada di Jepang dan Tito sama sekali tidak memperdulikannya.
Setelah itu Tito dan anggotanya merayakan pencapaian yang mereka dapat di daerah Shinjuku. Dalam acara tersebut seluruh pembisnis dari Cina datang. Di situ Tito juga mendapat hadiah baju zirah samurai dari Eguchi, termasuk Dakrem yang meminta perlindungan untuk tempat bisnisnya. Awalnya Tito menolak uang keamanan dari para pembisnis tersebut, namun Dakrem meminta Tito untuk tetap menerimanya, agar tidak terjadi keributan di kemudian hari. Lalu Dakrem mendatangi Aji untuk meminta maaf atas perbuatannya saat itu, akan tetapi Aji masih marah dan mencoba untuk menghajar Dakrem. Sejak saat itu sifat Aji mulai berubah menjadi seorang temperamen. Setelah acara tersebut selesai, Tito mengatakan kalau dirinya akan membuka usaha bisnis yang resmi dan menyerahkan Shinjuku kepada rekan-rekannya. Tito juga akan memodali para imigran Cina yang datang ke Jepang dan hal tersebut diserahkan kepada Aji. Setelah beberapa waktu berlalu, kini Tito telah sukses dengan usaha traktornya. Tidak hanya Tito, rekan-rekannya juga kini telah sukses. Namun sayangnya mereka lepas kendali sehingga para imigran Cina membanjiri Jepang. Terlihat juga Aji yang kini penampilannya telah berubah. Di lain waktu Aji bersama rekan-rekannya berkunjung ke rumah lama mereka yang ternyata sudah kosong karena bibi mereka telah meninggal. Kemudian Taibo dan Paman Lau bersama anggotanya datang ke sana. Ternyata saat ini mereka telah berbisnis narkoboy di Jepang tanpa sepengetahuan Tito. Malam harinya Aji yang kini telah sukses mengajak anak Dakrem yang sedang berjualan untuk ikut bersamanya. Namun ajakan Aji ditolak sehingga membuatnya marah. Kemudian pacar anak Dakrem datang dan malah dihajar oleh Aji yang kini sangat arogan. Di tempat lain, tetua Yakuza sangatlah marah karena kini para imigran Cina berbuat semaunya sendiri di Jepang. Lalu Kyohei yang diminta mengatasi masalah tersebut tidak dapat berbuat apa-apa karena yang membuat keadaan seperti ini adalah Eguchi. Kemudian tetua Yakuza menghubungi Eguchi untuk menanyakan hal tersebut. Namun Eguchi yang saat ini sangat berambisi mengatakan bahwa semua ini memang rencananya. Eguchi memanfaatkan para geng imigran Cina untuk menghabisi Kyohei beserta anggotanya. Mendengar perkataan Eguchi, tetua Yakuza berencana untuk menggantinya dengan Kyohei. Lalu muncul Nakajima dan anggotanya yang ternyata saat ini telah berpihak pada Kyohei. Sementara di tempat lain, Kitano menemui Tito untuk memberikan berkas kriminal yang telah dilakukan oleh rekan-rekannya di Shinjuku. Hal tersebut membuat Tito kebingungan karena dia sama sekali tidak mengetahui kalau rekan-rekannya saat ini telah menjadi arogan dan berbisnis narkoboy. Kitano juga menanyakan kepada Tito tentang pembunuhan Muranishi dan Togawa, apakah benar kalau dia yang melakukannya, namun Tito tidak menjawabnya. Malam harinya Tito datang ke Shinjuku untuk melihat kebenaran yang dikatakan oleh Kitano. Di sana Tito menegur segerombolan anak muda yang arogan, namun dirinya malah mau dihajar. Bersamaan dengan itu Homki datang dan memarahi para anak muda tersebut karena yang mereka hajar adalah bos besar tempat itu. Ternyata para anak muda itu adalah anak buah Aji yang baru datang ke Jepang sebagai imigran gelap. Lalu mereka pun meminta maaf kepada Tito. Setelah itu Tito melihat Aji yang bertemu dengan Eguchi. Akan tetapi Homki mengatakan agar Tito tidak ikut campur dengan urusan bisnisnya. Keesokan paginya Lily mengajak Tito untuk meninggalkan Jepang dan pergi ke Brazil. Namun Tito menolaknya karena dia tidak bisa meninggalkan teman-temannya. Tidak lama kemudian Kitano datang ke sana sesuai permintaan Tito. Lalu Tito pun mengatakan akan menyerahkan semua bukti kejahatan Eguchi, termasuk pembunuhan Muranishi dan Togawa yang Tito lakukan atas perintah dari Eguchi. Mendengar hal tersebut membuat Lily marah karena Tito menginginkan Eguchi di penjara dan dia dapat kembali dengan Sou. Dari situ Lily menyesal karena Tito tidak pernah memikirkan perasaannya. Malam harinya Nakajima menemui Go untuk bekerja sama membereskan seluruh geng Cina di Jepang. Sementara di tempat lain Eguchi memerintahkan Aji untuk membunuh Kyohei dan tetua Yakuza.
Setelah itu Go bersama anggota Yakuza datang ke Shinjuku. Di waktu yang sama, Tito dan Kitano ternyata datang juga ke sana. Sesampainya di dalam, semua orang kaget karena Tito datang bersama polisi. Terlihat juga Eguchi yang sedang berada di sana. Kemudian Tito memarahi Aji karena telah dekat dengan Eguchi dan menjual narkoboy. Namun Aji tidak terima dan menjawab kalau semua orang di sana juga terlibat, sehingga terjadilah kericuhan di tempat itu. 你像像个鬼，你知道吗？你最好别管，跟警察一起还是机器人？当然是鸟了。 Di sini Hongki tiba-tiba saja menusuk Tito dan kemudian menyayat leher Paman Lau yang mencoba meredamkan keadaan. Ketika Hongki mencoba untuk membunuh Tito, tiba-tiba lemparan batu gangster Yakuza mengenai kepalanya sehingga membuatnya tewas seketika. Aji yang mencoba menggertak para Yakuza seketika nyalinya tiup setelah melihat Go berada di hadapannya. Melihat keadaan semakin kacau, Eguchi mematikan listrik tempat tersebut sehingga menjadi gelap yang membuat serangan para Yakuza berhenti. Namun pada akhirnya, Eguchi harus terkena tembak oleh Nakajima ketika dirinya berusaha melarikan diri melalui jendela. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, Eguchi memberikan flash disk yang berisi semua data kejahatan Yakuza kepada Tito. Sementara Kitano menghubungi pihak kepolisian untuk segera datang ke tempat tersebut. Sesampainya di bawah, Tito dan Kitano masih terus diserang para Yakuza. Beruntungnya, pihak kepolisian telah tiba dan mengamankannya, namun Tito terpisah oleh Kitano. Ternyata Tito pergi ke rumah lamanya dan dia dikejutkan dengan keadaan Aji yang sekarat berada di rumah tersebut. Karena kondisinya yang sangat parah, akhirnya Aji menghembuskan nafas terakhirnya. Setelah itu Tito menghubungi Sao dan menceritakan semua yang telah terjadi. Di sini Tito meminta Sao untuk segera berkemas dan mengajak putrinya pergi ke stasiun Okubo. Akan tetapi rumah Eguchi ternyata telah dikuasai oleh Kyuhei yang langsung menghubungi Nagajima dan menyuruhnya untuk segera pergi ke stasiun Okubo. Sementara Kitano yang mendapat kabar dari Tito segera pergi ke stasiun Okubo. Saat berada di stasiun, Tito malah bertemu dengan Nakajima bersama anggotanya sehingga inilah yang terjadi. Pada akhirnya Tito harus dikepung para Yakuza, lalu Kitano bersama pihak kepolisian datang tepat waktu. Setelah Kitano berhasil menumbuhkan Nakajima, lagi-lagi Tito telah pergi dari sana. Setelah mengikuti jejak cairan merah yang menetes, akhirnya Kitano berhasil menemukan Tito di saluran air tempat awal mula mereka kenal. Di sana Tito yang sekarat menyerahkan flash disk pemberian Eguchi. Kemudian saat Tito terbawa arus air, dia pun berkata kepada Kitano kalau mereka telah impas. Dan film pun berakhir. Oke sobat, terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti alur cerita film Shinjuku Incident. Semoga kalian paham dan bisa terhibur dengan alur film yang telah saya bawakan.